Baik, kita lanjutkan ya. Untuk pencegahan gizi buruk pada balita 6 sampai 59 bulan ya, juga kita lakukan dengan mencegah terjadinya penyakit infeksi, yaitu dengan melakukan kebersihan ya, memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan yang baik ya, dalam hal air bersih ya, kemudian lingkungan rumah ya dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan ya, sehingga bagaimana agar bayi ini tidak terjadi penyakit infeksi ya, karena penyakit infeksi juga merupakan salah satu penyebab ya terjadinya gizi buruk pada balita. Nah, untuk kebutuhan gizinya ya pada usia 6 sampai 59 bulan ini kita harus ya mengupayakan semaksimal mungkin bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhannya ya pada setiap tahapan usianya ya. Karena setiap tahapan usia ya tentunya berbeda-beda kebutuhannya ya. Jadi ini pada usia misalnya 6 bulan ya, 0 sampai 6 bulan tentunya ini ASI saja ya, tanpa ada tambahan makanan apapun ya. Jadi tidak boleh diberikan makanan ya, hanya ASI saja. Nah, kemudian pada usia 6 bulan ya baru kita mulai berikan makan pada bayinya ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan asupan yang dari ASI ya, karena memang pada usia 6 bulan ASI saja ini sudah tidak cukup ya, sehingga bayi perlu tambahan makanan dari selain ASI ya. Nah, maka kita berikannya ya pada usia 6 sampai 9 bulan ini adalah jumlah energinya sebanyak 120 kilokalori ya per kilogram berat badan ya. Nah, kemudian ini bertahap ya, meningkat lagi ya. Jadi sekitar 600 kilokalori ya kalau 6 sampai 9 bulan ini. Kemudian pada usia 9 sampai 12 bulan ini kita tingkatkan ya, karena memang asupan dari ASI juga sudah berkurang ya, sehingga kita naikkan lagi asupan makanannya ya, itu menjadi 800 kilokalori. Kemudian pada usia 12 sampai 2 tahun ya, 12 bulan sampai 24 bulan ini menjadi 1100 kilokalori ya. Nah, kemudian selanjutnya ya kita tingkatkan lagi ya, sesuai dengan peningkatan usianya ya. Nah, jadi untuk ASI-nya sendiri ya, ini kalau untuk usia kurang dari 6 bulan tentunya 100% dari ASI saja ya. Nah, kemudian pada usia 6 bulan sampai 12 bulan ini asupan dari ASI ini hanya 60 sampai 70% saja ya. Nah, kemudian pada usia 1 tahun ya sampai dengan 2 tahun ini menjadi 30 sampai 40%. Nah, jadi kebutuhan gizi inilah yang harus kita sesuaikan ya. Kita sehingga kita bisa memberikan ya asupan gizi yang sesuai ya, sehingga bayinya tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, pencegahan untuk balita yang usia 6 sampai 59 bulan ya, untuk tidak terjadinya kekurangan gizi, yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan pembinaan secara aktif pada keluarga dan masyarakat ya, dengan edukasi tentang bagaimana pola asuh yang benar pada anak ya, kemudian pemanfaatan pelayanan kesehatan ya, ini dalam upaya juga untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi ya, kemudian melakukan penapisan kekurangan gizi pada balita dengan melakukan penimbangan secara berkala ya, dan juga pengukuran lingkar lengan atas.
Kemudian pemantapan peran lintas sektoral ya dalam memberikan dukungan untuk mencegah kekurangan gizi pada balita ini juga harus kita perhatikan ya. Jadi selama 2 tahun pertama kehidupan ini merupakan periode kritis bagi anak ya. Maka ini merupakan kesempatan emas ya dalam memenuhi ataupun memperbaiki asupan nutrisi anak sehingga tercapai tumbuh kembang yang optimal ya, serta bisa mencegah terjadinya masalah kesehatan di kemudian hari ya. Ini yang harus kita lakukan ya, sehingga masa depan anak ya yang berkualitas ini bisa kita capai ya. Jadi karena pada 2 tahun ini merupakan kesempatan emas, maka kita harus berikan ya asupan nutrisi yang optimal ya, kemudian juga pola asuh yang baik ya, sehingga kita harapkan ya anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik ya, sehingga kualitas kehidupannya menjadi lebih baik ya. Nah, karena ini ya banyak sekali keterkaitan ya dari dampak dari 1000 hari pertama kehidupan ini ya. Jadi keterkaitannya terhadap siklus kehidupan ini sangat tinggi ya, dimana kalau misalnya bayinya lahir dengan normal ya, kemudian juga makanannya cukup ya, gizinya cukup, kemudian kesehatan dan pengasuhannya ini baik, maka tentunya tidak akan terjadi anak yang stunting ya. Sehingga ketika dia menjadi remaja ya, ini juga menjadi remaja yang sehat dan berkualitas ya, dan punya produktivitas yang tinggi ya. Nah, yang kemudian ketika dia menjadi wanita usia subur yang kemudian menikah dan hamil, maka dia menjadi wanita yang siap ya untuk hamil ya, dan bisa melahirkan bayi yang sehat ya, yang normal. Nah, kemudian ketika dia menjadi lansia, ini juga lansianya yang masih produktif ya, atau tidak menjadi beban bagi lingkungannya ya. Maka ketika dia tadi ya lahir, ketika dia hamil kemudian melahirkan bayi yang berat badan lahirnya normal, nah maka siklus yang baik juga akan terus terjadi ya. Demikian kalau misalnya sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya dari mulai bayinya sudah berat badan lahirnya rendah ya, ini menjadi potensi ya anaknya menjadi stunting ya, bila makanannya tidak tercukupi, kesehatan dan pengasuhannya juga tidak memadai, maka ya potensi ya menjadi anak yang stunting juga tinggi ya. Nah, ini kemampuan mentalnya ini juga akan menurun ya. Nah, kemudian yang pada akhirnya ya ketika dia menjadi remaja ya, menjadi remaja yang stunting ya. Kemampuan mentalnya menurun ya, kesehatannya juga kurang ya, kemudian produktivitasnya juga kurang ya, tingkat kecerdasannya juga kurang ya. Maka ini juga ya akan atau ketika remaja ini menjadi wanita usia subur ya, yang kemudian hamil ya, nah ini bisa menjadi ibu hamil yang kurang energi kronik ya, yang kalau didukung dengan makanan dan kesehatan yang tidak memadai ya, sehingga bisa melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Nah, ini kemudian yang pada akhirnya menjadi siklus yang tidak baik ya. Maka ini semua harus kita hentikan ya, dengan memperhatikan kehidupan pada 1000 hari pertama kehidupan ya, sehingga terjadinya stunting dapat kita cegah ya, dan kualitas
sumber daya manusia di Indonesia menjadi lebih baik ya. Demikian materi kita pada hari ini ya, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.